Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, melanjutkan perbincangan mengenai Pak Lapran Pane, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pak Lapran Pane ini justru tidak dikenal oleh kalangannya sendiri. Seperti yang sudah pernah kita perbincangkan, bahwa umumnya anggota HMI itu tidak mengenal secara langsung Bapak Profesor Haji Lapran Pane. Bisa dimaklumi karena anggota HMI itu tersebar luas di seluruh kepulauan Nusantara, di seluruh Indonesia. Anggotanya begitu banyak, sedangkan Pak Lapran itu berdomisili di kota Yogyakarta. Tentu dengan mobilitas Pak Lapran yang sudah terbatas. Lalu kalau demikian, bagaimana anggota HMI mengenal Pak Lapran Pane? Lanjutannya nanti adalah bagaimana anggota HMI mengenal HMI. Sebab mengenal HMI tanpa Lapran Pane itu nonsen. Mengenal Lapran Pane tidak kaitan dengan HMI, apa gunanya? Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, perlu kiranya kita memahami berpikirnya Lapran Pane atau pemikirannya Lapran Pane, mengapa dia mendirikan HMI. Seperti kita ketahui, gagasan untuk mendirikan HMI itu muncul hanya beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Situasinya masih sangat heroik berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah Pak Lapran Pane ikut secara praktis di dalam kegiatan politik melahirkan Indonesia? Mungkin bisa kita jawab tidak. Karena pada saat itu Pak Lapran Pane masih mahasiswa. Pada saat itu Pak Lapran Pane adalah mahasiswa pada Sekolah Tinggi Islam STI yang ada di Yogyakarta. Sebagai mahasiswa, maka Pak Lapran lebih berpikir tentang Indonesia ke depan. Bukan Indonesia pada saat ini. Karena Indonesia pada saat ini adalah fakta. Kemerdekaan adalah fakta bagi bangsa Indonesia. Tetapi sesudah Indonesia merdeka, apa yang harus dilakukan? Inilah cara pikir yang dimiliki seorang Lapran Pane. Politik kemahasiswaan bukan politik hari ini, tetapi politik masa depan. Bagi Pak Lapran, Indonesia harus diisi dengan mempertahankan perjuangan yang sudah diberikan oleh para The Founding Fathers. The Founding Fathers itu adalah para pejuang kemerdekaan sejak zaman penjajahan sampai dengan 17 Agustus 1945. Itu harus dipertahankan. Tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Termasuk Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan membonceng tentara Nika. Lalu kemudian
tidak lama sesudah HMI berdiri, terjadilah agresi Belanda ke Indonesia. Ini yang pertama yang menjadi pemikiran mahasiswa Laparan Pane. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah dimerdekakan, yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pak Lapran sadar benar bahwa kemerdekaan itu tanpa spirit Islam, tanpa basis kekuatan para pejuang-pejuang Islam, yakni para kiai, para ulama, maka Indonesia itu juga nonsen. Indonesia harus diisi oleh spirit keislaman. Pada zaman kemudian, spirit keislaman itu mendapatkan ungkapan baru yang lebih populer. Bernafaskan Islam. Indonesia itu harus diisi dengan nafas Islam. Oleh karenanya maka Pak Lapran Pane berharap agar agama Islam itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Lengkapnya rumusan saya bacakan seperti ini. Berdirinya HMI itu untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Ini yang pertama, tekad basis yang harus menjadi landasan perjuangan anggota-anggota HMI. Dan yang kedua adalah menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Ini yang dipikirkan oleh mahasiswa Laparan Pane, lalu dia perkenalkan gagasan itu kepada kawan-kawannya, lalu menjadi kesepakatan pada saat berdirinya HMI pada tanggal 5 Februari 1947. Dengan demikian kawan-kawan sekalian, perjuangan HMI itu bukan sekedar NKRI harga mati, bukan. Bagi HMI, NKRI itu harga hidup dan mati. Mahasiswa generasi muda yang meneruskan perjuangan bangsa Indonesia itu harus hidup. Itu menjadi tekad perjuangan Laparan Pane. Dan itu menjadi prinsip perjuangan HMI. Hidup dan mati bangsa Indonesia itu harus diisi oleh napas Islam. Di sini disebutkan sebagai menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Mengapa? Hidup berada di tanah air Indonesia tanpa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada gunanya. Perjuangan para ulama, para kiai yang menumpahkan darah seperti tersia-sia saja kalau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kawan-kawan sekalian, di dalam himne HMI itu pada bait pertamanya adalah bersyukur dan ikhlas. Itu fundament, dalil pertama yang harus dimiliki oleh setiap anggota HMI. Bersyukur dan ikhlas. Yakin usaha sampai itu adalah semangat perjuangan. Tetapi pondasinya, basisnya, akarnya adalah bersyukur dan ikhlas. Itu pemikiran yang diletakkan oleh Pak Laparan Pane sejak awal berdirinya HMI.
Jadi kawan-kawan sekalian, kalau berjuang mengklaim sebagai pejuang HMI, kader HMI, tapi tidak kenal Pak Lapran, ya menurut saya sih bohong-bohong saja. Tidak mengenal Pak Lapran dalam artian fisik, oke, tetapi pemikirannya sebagai landasan jiwa perjalanan organisasi HMI itu harus dipahami, harus dimengerti, dan harus menjadi darah daging para kader HMI dan alumni HMI. Oleh karenanya maka kawan-kawan sekalian, ketika kita melihat orang mengaku-ngaku HMI, oh dia karena dia kuliah di Jogja, maka dia mengklaim dirinya sebagai HMI, sebagai kader HMI. Nanti dulu, bahkan bisa jadi dia menjadi pengurus HMI, menjadi ketua HMI, tetapi dia tidak mengenal HMI. Mengapa? Karena tidak mengenal pemikiran dasar awal berdirinya HMI yang diletakkan oleh Pak Lapran Pane. Disitulah pentingnya kawan-kawan sekalian kita mempelajari lebih jauh tentang siapa Lapran Pane, bagaimana pemikirannya, terutama pada saat mendirikan HMI. Keperluan itu agar organisasi ini, kendaraan perjuangan ini tidak salah jalan, tidak menyimpang ke rel sebelah. Dan itu banyak sekali dalam konteks Indonesia modern, organisasi-organisasi perjuangan lalu melenceng, lepas dari rel perjuangan awalnya. Kawan-kawan sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tidak lain adalah mudah-mudahan arah baru yang dicanangkan oleh PBHMI benar-benar terwujud, terhitung sejak hari ini. Terima kasih. Selamat Dies Natalis HMI ke-75. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.